Hari ini kan kita membahas kan terkait dengan isu tentang anggarannya, tapi memang secara informal sejak kasus bullying ini mulai muncul, dan bukan cuma baru kasus Undip ya. Sejak kami mulai membahas undang-undang kesehatan itu kan isu bullying ini kan sudah mulai muncul dan menyeruak lah ya. Tapi memang di isu yang terjadi di Undip ini yang kami melihat bahwa ini momentum bagi kita bersama untuk kalau boleh sih ini kita bisa menemukan strategi untuk mencegah dan menyelesaikan kasus bullying ini biar ini yang pertama dan terakhir terjadi. Tapi sekali lagi karena ini melibatkan banyak pihak ya. Yang pertama tentu pihak rumah sakit itu sendiri, yang kedua tentu dari pihak para dosen-dosen senior yang juga mungkin melakukan pembiaran sama ini, yang ketiga pihak kampus, kemudian dokter-dokter PPDS itu sendiri anak-anak muda ini, kemudian juga tentu para orang tua juga mungkin mengerti tentang kondisi yang dialami anak-anaknya, juga tentu kami semua para tenaga kesehatan ya, Kementerian Kesehatan, juga tentu Komisi 9 dan Komisi Kesehatan di daerah, kita semua ini bersama teman-teman media, tolong kita fokus masalah ini diselesaikan dan dicari harus ada alternatif penyelesaian yang ke depan itu dia tidak lagi dipastikan berulang lagi. Ini yang saya kira menjadi pelajaran kita di kejadian di Undip ini, sehingga jangan ini dilihat sebagai sebuah berita biasa atau penyelesaian biasa, tapi kita bersama harus melihat penyelesaian komprehensif. Efek jerah terkait dengan peristiwa Undip ini pasti, tapi solusi yang kedua adalah bagaimana mencari penyelesaian komprehensif menyeluruh untuk mencegah agar itu lagi terjadi. Mulai dari sekolahnya di kampus, kemudian di tempat kerjanya dia di rumah sakit pemerintah di pusat ini atau di swasta yang lain, dan juga tentu orang tua juga kan mestinya juga harus kayak kita di sekolah SD kan sering gitu ya. Kalau anda kata ada yang bandel itu kan kita lapor ke guru BK. Ini kok orang tua juga menurut saya kenapa tidak memberitahu? Jadi maksudnya juga ini harus semua ekosistem dalam peristiwa ini masih harus berbenah dan kita cari penyelesaian yang lebih jangka panjang agar ini semua bisa beres. Tapi yang pasti efek jerah itu memang semua pelaku masih ditindak tegas dan diproses hukum dengan setegas-tegasnya. Tapi gimana kalau pelakunya ternyata sistem? Jadi ini memang sudah mengangkat. Justru itu. Jadi kan ini kan seperti kemarin kan kalau kita lihat kan kejadian yang pernah kita sama-sama cermati kan, teman-teman juga banyak kan IPDN misalnya, atau semacam itu kan juga banyak sekolah-sekolah kedinasan juga kan, kemudian waktu itu karena kekerasannya tinggi sekali, begitu konsistensinya kita menjaga proses ini, akhirnya Komisi 2 bergerak, Kemendagri bergerak, Pemda bergerak, kemudian akhirnya kan sekarang IPDN relatif sudah lebih oke kan. Nah, hal yang sama juga menurut saya masih kita juga buat untuk konteks di teman-teman PPDS ini. Ini jangan kemudian ini kita lihat seminggu 2 minggu kemudian kita merasa udah betul, kita stop. Tapi kalau boleh dicari penyelesaian yang kemudian lebih komprehensif yang menyeluruh pencegahan maupun penanganan ini di kemudian hari. Ini yang sekali lagi kami rasa semua yang tadi saya sampaikan tadi itu mesti duduk bersama, kemudian mencari akar masalah dan bagaimana kita mencegah ini ke depan tidak lagi terjadi lagi. Tapi sudah sejauh apa sih kalau misalnya Iya. Kalau kasus ini kan memang saya sudah dengar dari pihak kepolisian, jadi kepolisian sudah masuk ya, dan saya dapat kabarnya dari rektor dari Undip, kemudian juga dari teman-teman dari Kemenkes dan juga dari di Hadi sendiri. Memang polisi sekarang lagi menelusuri benar soal ini. Berbagai bukti kejadian perkara terkait dengan peristiwa ini lagi ditelusuri, dicari tali temalinya, sebab-sebabnya dan bagaimana ini bisa dibereskan. Dan memang juga kalau kita lihat bahwa persoalan hukum itu sendiri memang ini satu aspek. Tapi yang lebih daripada itu yang penting adalah selain menangani kasus ini biar bisa beres, ketahuan siapa yang menjadi dalang, siapa pula yang menjadi pihak yang terkait, atau membiarkan pembiaran semua diangkut sekalian, diberesin sekalian. Tapi misalnya ke depan ini bagaimana menciptakan ekosistem yang sehat agar anak-anak ini disekolah dengan baik. Sekali lagi kita punya pengalaman di IPDN ataupun sekolah kedinasan yang lain, ada kekerasan atau bullying semacam ini dan itu bisa beres gitu. Nah ini sekarang harus kita ambil yang sudah berhasil di tempat itu kita terapkan juga di PPDS. Tapi memang ini pendidikan yang tidak berasrama ya, jadi tentu beda. Kalau IPDN dan sekolah-sekolah ini kan dia berasrama jadi mudah ditelusuri, mudah dibereskan. Nah karena ini dia tidak berasrama atau dia terpisah-pisah tinggalnya, tentu semua pihak lah ya harus betul-betul bekerja sama untuk menyelesaikan pendidikan. Nah ini satu soal lagi yang lain. Jadi salah satu yang terpenting juga adalah teman-teman dari profesi, teman-teman pimpin profesi. Jadi kalau saya tahu sih memang selama ini pesan-pesan untuk mendidik dengan baik itu kan dilakukan, diberikan kepada para junior-junior. Tapi memang pesan-pesan ini itu menurut saya masih bersifat slogan. Belum dia mendarat menjadi sebuah praktek keseharian yang membuat pendidikan kedokteran kita, khususnya PPDS ini bisa jalan dengan baik. Untuk itu, ke depan juga teman-teman sebagai pengurus organisasi profesi kedokteran, khususnya dokter spesialis ini juga, menurut saya mereka juga harus mulai membenahi dirinya juga, agar kalau para senior itu berubah, kemudian memperbaiki dirinya dan juga aturan dan juga menerapkan itu di tengah
dunia pendidikan di PPDS, di kampus-kampus ini dan di rumah sakit pemerintah maupun swasta ini, mudah-mudahan juga mereka menjadi motor dari memperbaiki kondisi itu. Karena salah satu faktor juga yang sekali lagi faktor penting adalah bahwa ada dokter senior yang ada di pimpinan organisasi profesi ini ataupun para senior-senior yang sangat dihormati ini juga mereka bergerak untuk merubah ini. Hanya ada apa ya? Kalau mungkin orang bilang tuh bunuh diri kelas gitu lah. Jadi harus ada kelompok yang kemudian kita mesti memperbaiki bareng-bareng. Kalau enggak nanti ini kan kayak lingkaran setan. Beres di sini kita diamin lagi, besok dia muncul lagi. Oke. Saya kira cukup ya. Bang, satu lagi bang, ada rumah sakit di Medan yang kehabisan obat. Nah itu ke Komisi 9 udah mulai atau jadi atensi nggak bang kasus itu bang? Apakah pihak mana yang sekiranya jadi harus ditanggung? Sebenarnya kasus ini Medan ini kan cuma karena dia kebuka dan kesorot ya. Tapi kasus semacam ini tuh terjadi kekerasan itu hampir di seluruh Indonesia. Jadi saya bisa memahami kesulitan yang dialami oleh pihak rumah sakit karena kita mendesain sebuah perencanaan terkait dengan pengadaan obat, alkes di rumah sakit itu kan dia kan tidak bersifat statis sebenarnya. Dia itu dinamis. Sementara penganggaran di daerah itu relatif seperti penganggaran yang lain itu dibikin dia statis, tidak dinamis. Jadi bayangkan kalau tiba-tiba anggaran yang sudah diputuskan misalnya X rupiah, tiba-tiba ada sejenis penyakit yang kemudian karena ada eskalasi di situ, ada endemi misalnya, penyakit yang kemudian besar di situ butuh kebutuhan obat tertentu, anggarannya belum ada. Nah kalau dia sangat statis penganggaran di situ, otomatis pasti susah pengadaan obat dan juga alkes. Sekali lagi ini bukan khas di Medan, ini khas di seluruh Republik model begitu. Karena penganggaran di sektor kesehatan kita itu masih belum cukup menyesuaikan diri dengan bagaimana pola penyakit, epidemiologi dan sebagainya. Sehingga mungkin ke depan untuk sektor-sektor seperti bidang kesehatan yang di rumah sakit ini memang kita mesti memikirkan bagaimana pola penanganan yang lebih fleksibel, memastikan bahwa perencanaan mereka juga bagus untuk menghadapi situasi-situasi yang mungkin khusus semacam ini, sehingga juga kemudian kejadian yang di Medan ini dan mungkin banyak rumah sakit lain itu tidak terjadi. Jadi memang hubungan eksekutif legislatif antara pimpinan daerah atau dinas kesehatan atau kepala rumah sakit dengan pihak legislatif itu menjadi penting. Saya karena suka keliling Indonesia, saya suka melihat model begini tuh khas di berbagai daerah. Apakah ada yang meminta untuk membatasi pintu masuk sekarang yang fleksibel sudah ada di negara tangga seperti Thailand? Saya pikir begini, yang sudah Kemenkes lakukan sudah baik ya, karena memang kan mereka juga merespon sesuai eskalasi penyakit yang terjadi. Jadi tentu kami tuh mendorong untuk memastikan bahwa Kemenkes RI dan Dinas Kesehatan seluruh Republik ini dan semua pola penanganan penyakit menular berbahaya seperti zaman COVID dulu itu disiagakan dan kemudian disiapkan 24 jam. Dan saya keliling berbagai daerah juga sudah mulai mereka lakukan dengan baik. Pintu-pintu bandara itu saya sudah mulai disiapkan untuk deteksi terkait dengan suhu badan. Terima kasih semua.